Halo Tribuner, selamat sore dan senang kami kembali menyapa di 2020. Tribuners, seperti yang telah kami sematkan ya di berbagai akun media sosial kami, bahwa hari ini tema yang akan kita bahas adalah 100 hari Ambon di mata anak muda. Kedua lalu, dalam berbagai kesempatan, Bodewin Watimena selalu mengatakan bahwa dirinya dan Ibu Eli Toisuta memang tidak memiliki target 100 hari kerja. Namun mereka terus sebisa mungkin dan secepatnya mengimplementasikan atau merealisasikan berbagai janji politik mereka dalam pilkada kemarin. Tentunya dengan visi misi mereka yaitu menjadikan kota Ambon sebagai kota yang inklusif, toleran dan juga berkelanjutan lewat berbagai program yang ada dalam 17 program prioritas mungkin terbilang sangat ini untuk sejak Bodewin dan Eli, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 100 hari ini menjadi langkah awal ya Eli untuk membuktikan kepada masyarakat mereka bisa bekerja untuk pastinya ya untuk mencuri perhatian masyarakat saat ini. Lalu seperti apa penilaian pemuda kota Ambon mengenai 100 hari masa kerja Bodewin Eli? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio kami Tribuners, tepatnya yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Namun sebelum kita berkenalan Tribuners dengan narasumber saya sore hari ini, saya mau mengingatkan dulu kepada Tribuners yang mungkin punya pertanyaan seputar topik yang nanti dibahas atau juga mungkin ada saran dan kritikan masukan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Ambon, boleh ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Tribuner, saya juga ingin mengajak Anda untuk menyaksikan cuplikan tanggapan dari beberapa warga Kota Ambon mengenai 100 hari kerja Bodewin Eli. Beta Kasrobu selesai. Baik, terima kasih Adinda punya pertanyaan terkait dengan 100 hari kerja Pak Bodewin dan Ibu Eli. Beta merasakan langsung terkait dengan 17 program prioritas yang dimaksud. Pertama, mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan yang beta merasakan itu di Pasar Mardika. Karena penataan pasar, bangunan kumuh itu beta bersyukur sekali dengan Pak Bodewin dan Ibu Eli punya kebijakan yang sangat merakyat, karena katong masyarakat itu sangat merasakan tidak ada kemacetan di Pasar Mardika. Yang berikut yang beta merasakan langsung dari Pak Wali Kota Ambon, terbuka dengan masyarakat, apa yang masyarakat usulkan langsung datang ke kantor Wali Kota Ambon. Yang beliau menyampaikan semua masyarakat Kota Ambon mau menyampaikan keluhan, tanggapan apapun datang ke kantor Wali Kota setiap hari Jumat. Dan bahkan beta bukan hanya hari Jumat, hari itu hari Selasa beta yang datang langsung tukar pendapat terkait dengan apa yang ada di beta punya benak untuk sampaikan ke Pak Wali Kota Ambon. Dan Pak Wali Kota Ambon terbaik 17 prioritas program kerja yang beta rasakan itu. Kalau menurut beta rasakan Ibu Eli dan Bodewin punya program sudah jalankan dengan baik. Yang pertama beta lihat air bersih sudah masuk di daerah-daerah yang belum kedapatan air bersih sudah dapat, dan kemacetan juga kata sudah jelas dari Pasar Mardika kata susah yang macet-macet lah, susah yang berinilai bagus, dan parkir liar juga kata sudah jelas tidak ada lagi. Pokoknya Ibu Eli dan Bodewin, Bapak Bodewin punya 100 hari kerja itu sudah dijalankan dengan baik. Ada beberapa poin yang belum, tapi memang pasti akan dijalankan dengan baik. Melihat dari
100 kerja Pak Wali dengan Ibu Wali, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa tuh dari katong lihat tuh di pasar yang begitu kotor dulu, sekarang begitu indah, begitu pokoknya enak dipandang, rapi, api. Kembalinya Ambon Manise yang dilihat pandang dulu kotor di bagian terminal sampai di sekitarnya, sekarang sudah bagus, luar biasa kinerja Pak Wali dengan Ibu Wali. Cuman masukan dari beta pribadi dari beta, siapapun pejabat dari dulu sampai sekarang, dari mulai konflik kerusuhan sampai sekarang, kalau menurut beta, pandangan beta, terutama pandangan beta tuh kurang berhasilnya di pemerintah, ya saya tahu itu masalah latar belakang apa tidak tahu, saya tahu, tapi katong punya sejarah yang belum sampai saat ini belum terlaksana tuh cuma satu, obor Patimura masuk Ambon. Itu saja beta punya impian, karena bagi umur katong dengan masyarakat yang mulai dari beta ke atas, pernah lihat obor Patimura itu bagaimana. Cuma katong pun anak cucu sekarang ini belum pernah rasakan nuansa obor Patimura masuk di Ambon. Itu saya dari beta masukan, Pak Wali dengan Ibu Wali kinerjanya sangat luar biasa. Nah, Tribuners, itu dia tadi tanggapan beberapa warga Kota Ambon mengenai 100 hari kerja Bodewin Eli. Dan sekarang langsung saja kita berkenalan dengan dua narasumber saya yang sudah hadir. Yang pertama ada Bang Rizal F. Sangaji, selaku Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Kota Ambon atau PAMA. Dan juga ada Bang Arman Kalean, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Maluku. Selamat sore, Bang Riz. Dan pemirsa Tribuners Ambon. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Curah hujan makin tinggi. Oke, gimana kabarnya Bang Arman? Sehat? Baik, sehat. Gimana perasaannya datang ke Tribun Ambon? Berarti ini pertama kali ya? Iya, ini pengalaman perdana lah, pengalaman perdana. Jadi ada perasaan dak dikduk. Aduh. Tapi tetap kita harus santai dan serius lah. Nah, Bang Riz dan Bang Arman ini mungkin udah nggak asing lagi ya di mata Tribuners karena udah ya warawiri di media sosial dan juga mungkin di beberapa media ya udah nggak asing lagi pastinya. Tapi ini pertama kali hadir di Tribun Bastory di Tribun Ambon. Oke, nah Bang Riz dan juga Bang Arman, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai penilaian pemuda Kota Ambon untuk kinerja Bodewin Eli di 100 hari kerja, mungkin kita mau kenalan dulu, tahu lebih banyak. Kalau KNPI mungkin orang udah banyak tahu ya gitu, karena memang ini organisasi yang terstruktur bisa dibilang ya dari pusat sampai ke daerah. Iya. Nah, kalau PAMA sendiri jujur saya sendiri juga masih agak asing ya, sorry to say gitu, tapi saya baru tahu setelah dihubungi untuk Mandu Talk Show kali ini. Nah, Tribuners juga mungkin juga baru dengar. Nah, kita kenalan singkat sama PAMA. PAMA itu apa dan tujuan pembentukannya, mungkin profil singkatnya Bang, silakan. Ya, kalau PAMA itu singkatan dari Perkumpulan Anak Muda. Ini satu organisasi atau wadah berhimpun di tingkat lokal atau di Maluku, terkhususnya kita berkumpul di Kota Ambon. Memang sejak 2023 bulan Oktober yang lalu itu kita resmikan atau kita deklarasikan, dan di PAMA sendiri menghimpun atau merangkul berbagai potensi anak muda dari 11 kabupaten di Maluku. Jadi ada perwakilan dari Pulau Ambon, Lease, dari Pulau Buru, Pulau Seram, Tenggara Raya, dan semua yang hari ini mereka berdomisili di Ambon. Tujuan PAMA sendiri tentu sama dengan organisasi kepemudaan lainnya, ikut turut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, terutama di pembangunan daerah dengan potensi yang dimiliki oleh kita. Jadi ada akademisi, ada usaha, ada politisi, banyak. Intinya yang masih muda lah. Intinya sesuai undang-undang kepemudaan, tapi di bawah 40 tahun. Iya. Ya. Jadi kalau kita ambil yang di atas 40 tahun rasanya itu udah bukan kategori anak muda lagi tuh. Ya. Mungkin itu sekilas dari profil PAMA. Oke, jadi
Jadi selain umurnya yang juga masih muda, Masih belia? masih Belum 2 tahun ini. Oh. 1 tahun menjelang 2 tahun. Oh, maksudnya ini yang ada di PAMA, selain usia mereka yang masih muda, Muda. tentunya semangatnya juga Semangat muda, juga mengembara ya. Idealisme Oke. mereka juga masih membara. Hmm, Di anak muda itu kan selalu identik dengan idealisme. Oke. Itu kita selalu jaga. Nah itu sekilas perkenalan dengan Perkumpulan Anak Muda Kota Ambon atau PAMA. Nah kita mau lanjut ya sesuai tema. Bagaimana PAMA dan juga KNPI ini melihat, walaupun tadi ya saya bilang bahwa 100 hari itu sangat dini untuk kita mengukur keberhasilan suatu pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kota Ambon gitu. Tapi di 100 hari kerja PAMA dan KNPI melihatnya seperti apa progres dari masa kerja Bodewin Eli? Iya, jadi kalau kami dari PAMA ini melihatnya bahwa 100 hari ini kan memang betul tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kinerja satu pemerintahan, karena masa priorisasi kepala daerah itu kan 5 tahun. Tapi 3 bulan pertama itu selalu menjadi hal yang sangat penting, karena dia meletakkan fondasi bagaimana di bulan-bulan pertama itu dia harus kerja cepat atau istilahnya gaspol ya, Ya. untuk bagaimana bisa mewujudkan visi yang mereka sudah janjikan dan canangkan kepada masyarakat pada saat perhelatan pilkada. Dan saya lihat bahwa di Kota Ambon sendiri, Pak Bodewin selaku wali kota dan Ibu Ili selaku wakil wali kota itu sudah bekerja keras dan tancap gas untuk membawa semangat dan optimisme agar bisa mewujudkan visi dari Pak Bodewin dan Ibu Ili, yaitu visi Ambon yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Dan saya kira sudah banyak capaian yang beliau berdua raih, beliau berdua lakukan dari visi yang mereka miliki, dan itu dijabarkan atau diberikan dalam 17 program prioritas yang sudah kita baca dan kita lihat secara seksama ya. Pertama misalnya soal penyediaan air bersih, kemudian 400 warga Kota Ambon di 4 kecamatan, kemudian penataan dan penertiban pasar dan terminal Merdeka, kemudian ada juga penertiban parkir liar yang kemudian Pak Bodewin bentuk tim Saber Pondi ya, satuan berantas pembuatan liar. Kemudian juga ada penguatan lembaga adat yang beberapa hari kemarin Raja Negeri Indonesia itu lantik, kemudian Oke. kesehatan. Nanti mungkin itu kita Ya. akan jabarkan lagi ya satu-satu nanti. Untuk KNPI sendiri melihatnya seperti apa, walaupun ya belum semua ya dari 17 program prioritas itu kemudian diselesaikan karena masih 100 hari juga masih panjang gitu waktunya. Gimana KNPI melihat progres sejauh ini? Jadi kami dari KNPI sejauh ini dari masa menjabat wali kota Ambon, Pak Bodewin sudah melakukan dan angka sinergi yang positif. Kali ini saya di Kota Ambon. Sangat hidup di era beliau menjabat sebelum akhirnya dipilih menjadi wali kota Ambon. Jadi kita sudah punya cukup rekam jejak terkait dengan urusan kepemudaan di masa beliau. Kemudian selesai kerja ini tentu saja tidak punya standar yang pasti ya, tetapi dia dijadikan rujukan publik, ada citra publik di sana bahwa 3 bulan ini atau 100 hari ini kira-kira dia serius tidak menjabarkan dan menjalankan visi misinya. Dan terkait dengan kepentingan anak muda sendiri, Pak Bodewin mendorong anak-anak muda kreatif ya, terutama di pusat-pusat tempat berkumpul anak muda, misalnya di belakang Rumah Sakit Lemena atau di Arsa Lobar, itu cukup baik dan terarah. Nah sejauh ini bukan hanya untuk urusan industri kreatif saja, tapi daya dukung organisasi kepemudaan seperti kita, seperti PAMA itu sangat hidup. Itu dibuktikan apa? Dengan PAMA lahir di saat beliau menjadi pejabat wali kota Ambon hingga hari ini. Jadi tentu saja sinergitas yang selama ini terbangun, kami sangat memberi apresiasi pada beliau. Saya kira sementara seperti itu, Ibu Putri. Oke, jadi
KNPI. KNPI. KNPI sendiri sejauh ini berarti sudah ada kerja-kerja kolaboratif yang kemudian dilakukan bersama dengan Pak Wali Kota atau seperti apa, Pak? Ya, sudah ada. Bahkan setiap semester itu kita diberikan dana hibah. Ya. Kepengurusan di Kota Ambon itu mendapat dana hibah dari semasa beliau menjabat Wali Kota Ambon hingga hari ini. Pejabat. Jadi pejabat hingga beliau terpilih. Nah, kemudian tidak hanya itu, KNPI ini kan sebagai mitra strategis juga mitra kritis. Dan di masa beliau hingga 100 hari kerja ini, itu beliau tidak anti kritik terhadap suara dari kaum muda yang ada di sini, baik yang organisasi Cipayung Plus yang berhimpun di KNPI maupun BEM dan organisasi-organisasi kemahasiswaan sederajat lainnya. Oke, karena memang Pak Bodewin ini terkenal sebagai orang yang cukup humble, sangat humble, bahkan terbukti dengan salah satu program beliau, Wajar Wali Kota Jumpa Rakyat, di mana seluruh masyarakat Kota Ambon diberikan kesempatan untuk datang dan menyampaikan aspirasi mereka. Nah, di antara beberapa program prioritas yang kemudian sudah dijalankan ini, menurut Pema sendiri, apa yang kemudian menjadi terobosan paling mencolok di antara semua yang sudah direalisasikan di 100 hari kerja ini? Ya, kalau saya lihat yang di 100 hari kerja Pak Bodewin yang beliau fokus untuk melakukan kerja-kerja di sektor pemerintahan, saya kira di penataan dan penertiban Pasar Mardika ya. Saya kira itu satu langkah yang patut kita apresiasi, karena pasar kan di Pasar Mardika selama ini kan identik dengan sesuatu yang tidak bagus ya. Kemacetan ada di sana, ada kekerasan juga di sana, ada pungutan liar juga di sana. Tapi saya kira keberanian beliau untuk bisa menata dan menertibkan itu satu hal yang luar biasa dan itu patut kita apresiasi. Dan hari ini wajah pasar dan terminal Mardika sudah sangat bagus. Saya kira itu hal yang positif yang kita lihat terobosan yang beliau lakukan. Kedua adalah parkir. Nah, meskipun parkir ini merupakan salah satu sumber PAD, tapi kan beliau ingin menata, beliau ingin menertibkan. Karena banyak sekali titik-titik parkir di Kota Ambon itu yang sebelumnya itu banyak yang ilegal, itu liar. Akhirnya dengan beliau menjabat, 27 ruas jalan di Kota Ambon itu masuk dalam kategori parkir yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon, dan sisanya adalah parkir yang liar atau parkir yang ilegal. Itu saya kira hal yang kita apresiasi. Selain juga masalah-masalah penguatan lembaga adat, bagaimana sengketa atau masalah-masalah raja yang ada di negeri-negeri itu bisa beliau selesaikan. Dan terakhir di Raja Uri Mesing ya, beberapa waktu lalu sebelum tepatnya di 100 hari kerja itu beliau melantik Raja Negeri Uri Mesing. Jadi banyak terobosan yang sudah beliau lakukan di 100 hari kerja, meskipun memang pemerintahan ini terus berjalan dan masih ada banyak kesempatan dan waktu untuk beliau bisa melakukan hal-hal yang positif lagi untuk kita lihat itu untuk merubah ada perubahan bagi Kota Ambon. Nah, tentu masih banyak tugas, tetapi kita perlu mengapresiasi apa yang kemudian sudah direalisasikan saat ini. Nah, untuk Pasar Mardika sendiri memang sudah dilakukan penertiban sehingga masyarakat Kota Ambon juga melihatnya sudah lebih rapi dan bersih. Bahkan itu menjadi salah satu hal yang kemudian dipuji oleh masyarakat. Begitu. Tapi di musim hujan saat ini, Bang, ya, kalau kita lihat di depan gedung Pasar Baru itu tergenang sampah-sampah, kemudian juga kelihatannya nggak bagus meskipun ya udah mulai agak tertata gitu. Gimana? Memang ini by proses ya. Jadi tidak serta-merta 100 hari beliau langsung menyulap seluruh masalah atau pekerjaan yang rumah yang ada langsung bisa teratasi. Pasti kan beliau punya skala prioritas di bulan-bulan pertama beliau menjabat. Dan saya kira masalah penanganan sampah ini pasti dalam proses ya. Apalagi kita lihat dan kita saksikan bersama beliau menolak pengadaan mobil dinas ya untuk beliau sebagai wali kota, yang dana itu, anggaran itu dialokasikan untuk pengadaan armada sampah. sampah.
ini salah satu bukti komitmen Pak Bodewin yang memang itu juga masuk dalam salah satu dari 17 program prioritas. Ini yang kedua ya, penanganan sampah dan lingkungan ya. Nah, itu. Saya kira itu masalah sampah ini tentu menjadi bukan masalah baru ya. Apalagi Kota Ambon penduduknya begitu banyak. Di sini juga banyak usaha, pertokoan, mall kan. Jadi pasti masalah sampah itu pasti menjadi hal yang baik proses lah. Mungkin kita harap kedepannya bisa diatasi dengan baik. Oke, nah untuk masalah tumpang tindih kewenangan mungkin Bang Arman selaku Ketua Umum KNPI Maluku ya, karena kemarin tuh sempat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mengatakan bahwa sampah di Pasar Mardika itu bukan kewenangan dari pemerintah kota, tapi itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, KNPI sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin ada ya, kritik dan masukan yang bisa disampaikan terkait ini. Jadi itu kan pasar modern dan pasar tradisional kan. Nah sekarang ikon kita itu pasar modern. Tapi supaya jangan overlap, sebaiknya penataan pasar di Mardika itu semuanya di take over ke pemerintah Kota Ambon ya. Saya sendiri pimpinan pemuda yang ada di Maluku melihat bahwa banyak terjadi overlap untuk pembangunan tata kota di ibu kota provinsi. Misalnya di badan trotoar di beberapa titik, kemudian yang paling semerawut waktu itu kios-kios sementara di pelabuhan di pesisir pantai itu. Nah, ide besar kita mendukung adanya waterfront city. Nah, waterfront city ini tentu saja terintegrasi dengan berbagai dampak dan ekosistem yang ada di masyarakat saat ini, termasuk salah satunya itu Pasar Mardika. Nah, saya kira dengan pengalih fungsian yang tidak hanya B2B dari pemerintah provinsi ke pihak ketiga, lebih baik diserahkan ke pemerintah Kota Ambon. Nah, kini tinggal kita lihat celah regulasinya dari masalah keuangan, kemudian peraturan Menteri Perdagangan, kan ada celah di situ. Nah, kalau pemerintah Kota Ambon mengambil alih penataan sampah di Pasar Mardika, saya kira jauh lebih efektif karena pemerintah Provinsi Maluku kan tidak punya pengangkutan sampah kan. Nah, itu saya kira itu kemudian ya barangkali bisa diberikan ruang lebih untuk membersihkan juga seluruh bantaran pantai yang ada di situ dan bantaran kali. Saya kira itu tugas utama dari pemerintah Kota Ambon. Karena orang bicara Maluku berarti orang bicara Kota Ambon. Ya. Gitu. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita mungkin akan bahas sedikit ya satu persatu dari 17 program prioritas dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Ambon. Yang pertama itu akses air bersih kepada masyarakat. Nah, PAMA sendiri sebagai salah satu organisasi yang kemudian sangat mendukung ya pemerintahan Pak Bodewin dan juga Ibu Eli, melihatnya apa saja nih yang sudah terrealisasi. Kalau kita bicara yang pertama itu ada akses air bersih kepada masyarakat, sudah sejauh mana? Ya, kalau yang kita lihat paparan dari Pak Wali Kota beberapa waktu lalu bahwa sudah ada 400 warga Kota Ambon yang itu penyediaan air bersih ya. Saya kira ini sebenarnya bukan program baru karena pada saat Pak Bodewin menjabat sebagai pejabat Wali Kota, beliau sudah melakukan langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi krisis air bersih yang ada di Kota Ambon. Dan ketika beliau menjabat PJ Wali Kota kan, beliau menyediakan air bersih dengan armada pengangkut ya di semua titik di beberapa titik di Kota Ambon, di hampir semua kecamatan. Dan saya kira ini salah satu hal yang patut kita apresiasi karena mungkin saja kajian dari pemerintah kota debit air bersih di Kota Ambon itu sudah berkurang, apalagi kan dengan laju pertumbuhan penduduk, laju pembangunan, itu dampaknya kan terhadap masalah air ya, sehingga itu malah satu hal yang beliau canangkan dalam poin pertama di 17 program prioritas. Jadi sudah ada hal yang beliau lakukan ya dari penyediaan air bersih untuk masyarakat di Kota Ambon. Berikutnya untuk pengelolaan persampahan dan penataan lingkungan, tadi udah sedikit banyak disinggung. Mungkin kita mungkin armada ya. Karena memang volume sampah di Kota Ambon ini kan cukup banyak, dalam satu hari saja berapa ton itu. Dan Kota Ambon sendiri minim ya, mungkin minim ketersediaan armada.
Tapi kan sudah ada komitmen dari Pak Wali Kota untuk menambah 10 ya Iya. armada pengangkut sampah, dan kita tunggu saja armada ini kalau datang mudah-mudahan bisa membantu dan memperlancar dalam pengangkutan sampah-sampah yang ada di Kota Ambon. Termasuk juga mudah-mudahan di Pasar Mardika juga Iya. gitu, bisa diatasi. Oke, berikutnya ini mengurangi kemacetan melalui dengan pembangunan jalan alternatif, rekayasa lalu lintas dan penataan transportasi publik. Mungkin Bang Arman bisa sedikit kasih Saya kira tanggapan. kota itu kan dia berkembang punya kriteria, kan ada kota minapolitan, kota megapolitan. Jadi ketika orang melihat ciri-ciri kota itu dia semakin beranjak ke atas, berarti kan ada kemacetan, ada tingkat kriminalitas. Ini dilihat sebagai perubahan kota menuju ke arah yang lebih maju, saya kira seperti itu ya, dari tanda petik atau konotasi negatif gitu. Nah, tapi dari sampah tadi dulu, sebenarnya Pak Bodemin itu dari kita bercakap-cakap di beberapa perjumpaan, sampah Kota Ambon itu kan, kita ini kan sudah punya bank sampah. Jadi mungkin ke depan kita punya itu alat pengurai sampah yang bisa dari sampah basah kering, kemudian lagi dia otomatis ke sampah organik dan anorganik, termasuk sampah plastik. Itu konsepsi itu sudah ada sebenarnya, tapi karena baru selesai kerja jadi belum terlalu terlihat, tapi ke depan itu sudah ada, dan itu sudah kita beri masukan ke beliau secara spesifik. Nah, beliau sudah berkomitmen soal itu. Nah, itu dia akan linear dengan transportasi ya, baik itu armada mobil kontainer, kemudian mobil angkot, dan juga rekayasa lalu lintas tadi, termasuk kita juga mendukung adanya jembatan layang dari Galunggung menuju ke flyover baru menuju ke Karangpanjang begitu ya, itu kita mendukung itu. Kemudian ada rekayasa untuk jalur peti kemas ya, jadi kalau bayangan kita itu kalau ada jalur di luar itu, jadi ada langsung menuju lewat bibir pantai, Polda dan seterusnya, itu ada jalan baru di situ. Dan tapi yang paling awal kita dukung itu dulu itu Waterfront City yang di dalamnya dikombinasi dengan Smart City. Itu kita mendukung itu. Nah, kita menginginkan adanya pusat. Jadi jangan sampai pasar ini juga direvitalisasi atau dibagus tapi kelihatan sunyi begitu ya. Jadi kita kita sudah memberikan saran masukan terkait dengan pusat-pusat keramaian baru di Mardika sendiri, akan ada spot-spot kreatif baru yang diisi oleh banyak aktivitas anak muda juga di sana. Nah, dan itu tanpa sadar akan mengalihkan juga arus lalu lintas ke arah itu, sehingga tidak konsentrasi kita tidak menumpuk. Nah, itu kita sudah sampaikan dan beliau merespon baik, dan semoga saja ide-ide ini dilanjutkan. Nah, tentu saja kita memberikan masukan tambahan terkait dengan uji karbon terhadap mobil-mobil yang mungkin usianya sudah melewati masa pakai ya. Misalnya ada mobil-mobil yang sebenarnya sudah di atas 30-an, 40 tahun, itu perlu Pak Wali Kota juga melakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan uji emisi. Kalau dia tidak layak, sebaiknya dipensiunkan lah, kira-kira seperti itu ya, atau dialihfungsikan ke daerah luar kota begitu, supaya kota kita makin asri dan ramah lingkungan. Karena kita Pak Bodewin ini saya kira cukup bicara tentang sustainable development ya. Jadi saya pikir goals-goalsnya itu beliau sangat melihat yang cukup baik. Tinggal beberapa hal yang perlu di-underline sebagai kerja-kerja bersama, karena visi beliau kan beta para Ambon, Ambon para semua. Jadi ya sebagaimana kita bicara di tribun ini dan didengar oleh tribuners, beliau sangat welcome saya kira dengan solusi kita. Oke, Bang, bicara soal penataan transportasi publik, sering sekali kita mendengar keluhan dari masyarakat bahwa angkot-angkot di Kota Ambon ini mungkin udah over gitu, udah terlalu banyak sehingga itu menjadi salah satu penyebab kemacetan. Nah, volume kendaraan sudah sangat tinggi. Mungkin Bang Gris dulu Bang, itu volume kendaraannya. Volume kendaraan, dan itu hanya tambahan saja dari Ketua KNP tadi. Jadi uji emisi itu penting ya, supaya bisa tahu usia dari kendaraan. Tapi kan itu kan butuh regulasi ya. Betul. Karena pemerintah bekerja tidak harus ada regulasi. Ya, jadi tentu kita dukung supaya Ambon ini jauh lebih
lebih maju, lebih baik lah, apalagi di kepemimpinan Pak Bodewin dan Ibu Eli. Oke, selain itu juga mungkin bisa pembatasan masuknya anggaran. Ya, itu barangkali nanti kita dorong agar bisa dikaji ya, Ya. oleh pemerintah kota. Dan memang harus ada payung hukumnya. Betul. Iya, karena Pak Bodewin ini sangat terbuka dengan Ya. masukan dan kritik, ya diharapkan semoga hal-hal seperti Ya. ini bisa sampai Ya, ke untuk beliau. mengurai kemacetan tuh memang harus ada kajian yang komprehensif. Memang Ambon, kota Ambon sendiri kan ruas jalannya kan sempit. Sempit baru terbatas. Barangkali solusinya kan yang tadi Waterfront City. Sehingga ada kawasan baru supaya pemetaan ya, Betul. mana jalur yang tadi itu KNP bilang misalnya untuk kontainer jalurnya sendiri, mobil angkut sendiri, mobil pribadi dan mobil kantor juga sendiri. Jadi agak rapi dan ya sistematis ya. Dan jangan lupa juga keamanan semesta. Jangan sampai ketika sewaktu-waktu Indonesia dalam keadaan darurat, kita punya armada kavaleri itu sulit mengakses jalan, itu juga bahaya. Karena kita tiba-tiba mau mobilisasi militer, pangkalan militer kita misalnya Ambon kenapa-kenapa begitu suatu ketika, ya panser-panser kita dan ANOA itu tidak bisa lalu lalang karena jalannya. Ya, itu juga penting diperhitungkan, tidak hanya lapangan ekonomi saya tapi keamanan juga. Saya kira itu perlu dibahasakan juga. Dan salah satu jalan yang menjadi langganan kemacetan itu adalah jalan Ya justru Purwokabesi. jalur yang ya jalur kavaleri, jalur panser itu, panser itu. Dan apalagi setiap weekday di jam Kerja. kantor ya, Ya, jam ngantar kantor. dan pulang kantor tuh, Waduh. wah, Tapi Ambon saat ini mau jam kantor atau tidak, macet. jam kantor atau pulang kantor tetap sama saja macet. Tapi itu salah satu indikator kemajuan daerah Kota. atau kota juga kan, karena kemacetannya juga. Mau menuju ke kota minopolitan ya. Ya, ekonominya lagi baik ya. udah mau bersaing sama Jakarta kan ya. Nah, tapi saya moga tidak ada Iya. plat ganjil genap lah. Paling tidak Tinggal mungkin nanti diatur lah Ya, oleh pemerintah. mungkin seperti ini rekayasanya, mungkin jam kerja itu mobil plat merah dan motor saja begitu. Ya. Nah, mungkin di luar jam kerja baru mobil plat hitam. Di jam-jam tertentu aja kira-kira begitu. Ya, Pak Wali kan sudah punya itu ya, terobosan itu ya, di hari Jumat seluruh ASN itu Jumat wajib tanpa mobil dinas kan. Ya, wajib harus naik kendaraan umum. Jadi mobil dinasnya diparkir di betul. rumah. Itu patut kita apresiasi juga dalam rangka beliau untuk mengurai kemacetan juga di kota. Nah, mungkin ini bisa ditiru oleh kepala daerah yang lain ya, misalnya Jadi role model lah Walaupun kira-kira. role model ya. Oke, dan tadi ya selain tujuannya untuk mengurangi kemacetan juga berdampak terhadap Ekonomi Mas. masyarakat Ya. kecil ya, Ya. utamanya pengendara online, ojol dan lain sebagainya begitu. Oke, berikutnya ini perbaikan jalan, penataan pasar, penataan permukiman kumuh, perbaikan fasilitas maupun fasilitas publik lainnya yang ramah disabilitas. Nah, kita ngomongin soal apa namanya, fasilitas publik yang ramah disabilitas ini kan salah satu yang kemudian menjadi hal yang dikeluhkan juga adalah trotoar itu Bang, yang licin itu. Licin. Bahkan kita yang bukan disabilitas aja punya kemungkinan untuk jatuh gitu, dan bahkan udah sering warga Kota Ambon mengabadikan momen mereka saat Iya. tergelincir ketika melewati itu trotoar tadi, apalagi para penyandang disabilitas gitu. Apakah ini mungkin bisa jadi masukan dan juga Jadi dorongan? kita dorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa duduk satu meja ya, Ya, betul. bicara baik. Ini masuk dalam satu dari 17 program prioritas Pak Bodewin dan Ibu Eli, tapi kan pembangunan trotoar yang kita saksikan bersama itu kan kemarin itu kan proyek dari pemerintah provinsi. Nah, nanti pemerintah provinsi dan Kota Ambon bisa duduk bersama untuk bisa mencari solusinya saja. Itu dorong untuk bisa ada ruang-ruang yang baik yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kalangan disabilitas. Intinya semuanya apapun akan dilakukan untuk kebermanfaatan Iya. bagi masyarakat Kota Iya. Ambon. Oke, berikutnya ada pelayanan publik yang mudah dan terjangkau melalui mall pelayanan publik dan bebas pungli. Ini juga yang
lagi benar-benar difokuskan ya, pemberantasan pungli dan lain-lain. Iya. Gimana tanggapannya mungkin Bang Arman? Sebenarnya prinsip dari pelayanan itu kan beliau sudah buka cukup jauh ruang itu ya. Lalu selain ada Wajar, kemudian ada di Amplas ya juga ada, mungkin saja di Mardika juga kelak akan ada juga. Tapi yang belum dicatat bahwa nomor WA Wali Kota Ambon itu aktif 24 jam kok. Iya sih. Tinggal kita yang penting di jam-jam tertentu aja gitu. Selain Jadi itu jangan juga, ganggu ya. ya ada spasi waktu tertentu lah kalau beliau istirahat. Tapi saya kira beliau sangat welcome, sangat responsif ya. Banjir apa segala macam itu bisa. Jadi saya kira tidak soal pelayanan saja, tapi soal masalah-masalah yang sifatnya mungkin sangat spesifik, misalnya keamanan, misalnya kalau terlambat kita call center ke Babinsa atau Babin Kaptimas, sebenarnya bisa langsung ke beliau saja. Ke beliau. Jadi Perlu ada digitalisasi dalam bisa menampung aspirasi warga apalagi masyarakat TikTok ya. ya. Saya kira ini di TikTok juga beliau akan Beliau respon. sangat menggandrungi sosial media. Iya, dan itu Responsif sangat terlihat sekali, sekali ya, ya. Terbukti dari ada beberapa kali itu video yang viral di waktu itu di Paso ya. Iya. Ada ibu-ibu yang kemudian waktu itu ada semacam ingin menyampaikan aspirasi Iya. tapi dengan bahasa yang kurang baik Kurang dan elok, mungkin iya. hal itu kemudian Mengundang reaksi ya. Iya, dan ya kan beliau langsung turun. ya Menang, sampai ya, ke beliau sampai. dan kemudian beliau turun nanya baik-baik ke Iya. ibunya. Itu memang terlihat sekali sih, kami selaku warga Kota Ambon begitu sangat melihat responsivitas dari Pak Bodewin. Beliau juga sangat aktif di berbagai akun media sosial, mulai dari Instagram, kemudian TikTok, Dan Facebook. Mm-mm. Beliau itu selalu menyediakan waktu setiap hari untuk merespon satu persatu. Iya sih. Ini kepemimpinan yang saya kira sangat Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan Tribun Ambon? Karena Tribun kan Ambon. Bagaimana dari sinergitas media juga kan? Aduh, ini gimana konsepnya? Bukan saya yang nanya tapi saya yang ditanya. Aduh, mungkin Iya, itu iya, nanti bisa jadi program sendiri ya. Kita program mengulas, sendiri nanti dengan Jurnalis Kota Kota lah. Ambon dan bersama Jurnalis Pemkot mewar Jakarta kalau gitu warga ya. kota ya. Ya. Iya, iya. Tadi itu udah ada tiga tanggapan masyarakat Kota Ambon. Iya. Nanti mungkin kita bikin segmennya sendiri Iya. lagi, Tribuners. Tapi kita mau bahas berikutnya juga ada penyediaan lapangan kerja melalui kemudahan investasi, Iya. pembangunan UMKM, bantuan modal usaha, serta kemudahan akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Gimana Bang? Iya, jadi memang tantangan bukan hanya wali kota saja ya, tapi seluruh kepala daerah di Maluku bagaimana bisa menyediakan lapangan pekerjaan ya. Apalagi kan setiap tahun lulusan-lulusan mulai dari tingkat SMA sederajat maupun dari perguruan tinggi itu kan semakin banyak. Perguruan tinggi di Kota Ambon sendiri saja kita hitungnya saja lebih daripada 10. Iya. Ya kan? Mulai dari ada sekolah tinggi, ada universitas dan lain-lain. Dan ini jadi tantangan bagi Pak Wali Kota untuk bagaimana bisa ke depan bisa ada satu penyediaan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat Kota Ambon ini bisa bekerja saja di Kota Ambon. Dan mulai dari fenomena kita lihat ada migrasi penduduk ya secara besar-besaran ya. Misalnya di Maluku Tengah itu kan mereka ke Maluku Utara di Weda dan itu kan dampaknya terhadap DAU bagi satu daerah karena rumus perhitungan DAU itu kan dari luas wilayah dan jumlah penduduk itu. Saya kira mungkin kita dorong agar mudah-mudahan semakin banyak investasi masuk di Kota Ambon ya. Betul. Sehingga itu bisa menjadi solusi agar serapan tenaga kerja juga bisa jauh lebih banyak dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat kita masing-masing. Mungkin selain itu juga bisa diadakan semacam peningkatan kualitas sumber daya manusianya ya, supaya juga ya karena kalau di sektor pemerintahan sendiri di ASN sendiri kan makin hari kan jumlahnya kan makin sedikit. Apalagi kan beban fiskal negara kan makin tinggi kan. Oleh karena itu kan butuh solusi jitu ya, solusi-solusi yang terbaik sehingga
semakin banyak lagi lapangan pekerjaan yang dibuka di kota. Oke, ini next, membangun ekosistem ekonomi kreatif guna mendukung Ambon City of Music. Nah, gimana nih mungkin Bang Arman tanggapannya? Kita itu kan sudah punya perda ya. Perda itu sejak zaman Pak Aris Atlohna PC. Jadi ada perda, tajuknya itu kota kreatif berbasis musik. Nah, kalau bicara kesejahteraan ekonomi di situ, berarti ekosistemnya itu kira-kira seperti ini sederhananya. Ada musik yang diputar di ruang publik, nanti baru bicara benefitnya. Itu biasanya yang ngomong kayak gitu itu LKM, Lembaga Kebudayaan Musik, apa Lembaga Kreatif Musik, LMK. Ya, nah LMK ini punya tugas itu yang kayak gitu. Jadi pokoknya prinsipnya sudah ada musik diputar di ruang publik, maka benefit ke musisinya. Misalnya ada musik-musik etnomusik atau lagu-lagu Ambon yang diputar di bandara misalnya, diputar di pelabuhan misalnya, diputar dalam pasar Mardika misalnya, diputar dalam pusat-pusat keramaian misalnya. Nah lagu itu yang nanti dapat benefit itu LMK yang punya tugas kan. Apalagi sekarang nih Bang, penyanyi-penyanyi Ambon kan lagi hits-hitsnya ya, dan Lagu-lagu timur apalagi. Lagu-lagu timur. Lagi Nah tapi kalau kita bicara benefit, lalu kota Ambon mau ambil peran di situ ya itu tadi, diputar di ruang publik. Lalu yang berikutnya misalnya standarisasi harga. Jangan sampai orang bermusik dia menyanyi di Sky Bar Swiss Bell itu harganya tidak sama dengan dia menyanyi di rumah makan Sariguri misalnya. Harus ada standarisasi harga juga kan. Tapi itu kan diatur sambil berjalan. Yang jelas ada banyak event yang kira-kira bisa dikolaborasikan dan sebenarnya sudah dibuat pas beliau naik ini. Banyak panggung-panggung yang sudah mulai dibuat, banyak festival-festival dan event itu. Tapi kira-kira seperti ini, Ambon City of Music itu bukan banyaknya event musik atau banyaknya festival, tapi musik sudah menjadi darah daging dan imajinasi warga kota. Jadi ada musik yang berhubungan dengan ekologi, ada musik yang berhubungan dengan perdamaian, ada musik yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya, tidak hanya resisten saja begitu. Jadi apakah Kota Ambon sudah didukung dengan kesadaran musikalitas yang tinggi? Saya kira sudah. Nah, tinggal kita menjaga ekosistem itu. Apakah dia tumbuh subur sehingga ketika orang bicara kesadaran ekologi, kesadaran teologi, ada musik. Ketika orang bicara, dan bila perlu ketika makanan bergizi gratis itu jalan, jadwal makannya itu di sekolah-sekolah itu diperdengarkan musik gitu. Supaya dan lagu-lagunya harus musisi dari Kota Ambon misalnya, berKTP Ambon misalnya gitu kan, supaya kan dibayar royaltinya itu ke musisi Kota Ambon kan begitu kan. Jadi kita dahulukan dulu musisi kita. Ya, saya kira cukup baik kok, apalagi ada dengan Balai Kebudayaan, kemudian Balai Arkeologi. Sejauh ini yang saya cross check masih sangat baik. Ya, tinggal diprakarsai, kemudian dilanjutkan seperti apa ke depan. Ya itu juga ada tambahan juga. Jadi tingkat TPT kita itu, tingkat pengangguran terbuka itu kan turun ini 2,6. Nah, hanya saja pengangguran itu definisinya itu angkatan kerja yang tidak bekerja. Sementara angkatan kerja adalah angkatan yang sedang bekerja dan sedang mencari kerja. Jadi kalau dia lulus SMA dan lulus S1 itu dia belum disebut pengangguran. Karena definisi negara itu bukan pengangguran. Definisinya itu mereka angkatan pencari kerja. Makanya kan dikasih bantuan langsung tunai. Nah, pemerintahan kali ini Pak Bodewin dan Ibu Eli itu yang saya lihat, justru yang beliau tangkap adalah ketersediaan bagi orang yang mencari kerja dan orang yang belum bekerja gitu loh. Jadi dia melampaui dua kriteria. Nah itu langkah bagus gitu. Saya kira itu langkah yang menarik karena biasanya orang dalam pencitraan dia hanya bicara soal angkatan pencari kerja seperti yang Paris sampaikan kan. Dia lulus nanti bagaimana nanti, berarti padahal definisi negara itu bukan pengangguran. Itu tidak menyumbang angka pengangguran, tapi oleh Bodewin dan Elito ini, itu mereka berpikir yang kayak gitu. Makanya dibilang-bilang oleh Paris karena beliau kan cukup dekat dengan Pak Bodewin.
itu berpikir kayak yang baru lulus SMA begitu. Itu artinya dua kali langkah maju begitu. Kalau kita kalau kita berpikir ya lulus kuliah aja, sebenarnya yang lulus kuliah ini bukan pengangguran, angkatan pencari kerja. Jadi itu langkah menarik. Gitu. Saya kira itu langkah menarik. Oke, terus untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif juga saya lihat sudah dibuktikan dengan Dibuktikan. melibatkan, Para influencer ya. Iya, para influencer. Ini dalam rangka juga untuk mensosialisasikan seluruh kebijakan dan program dari pemerintah kota ya, apalagi di era disruption saat ini ya, serba cepat. Jadi efektifnya kan dengan saluran atau kanal Media sosial sosial. media. Dan para influencer kan mereka punya pengikut kan cukup banyak. Kalau di politik itu kan strong voters. Kalau di influencer itu strong followers. Ya, jadi Mereka bisa punya lebih pengikut menjangkau setia, pengikut yang Fanatik banyak ya. fanatik itu. Ya. Dan saya kira pasti jauh lebih efektif. Gitu. Mudah-mudahan kolaborasi itu tetap berlanjut ya dengan Apalagi menuju smart city, Smart City. tentu saja beliau harus lebih melek dengan teknologi. media sosial. Ya. apalagi dengan kehadiran AI sekarang. Yes. Itu makin hari makin canggih. Ya. Oke, next ini ada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Nah, ini mungkin udah terbukti dengan beberapa kali ada kita liput juga di Siloam itu ya, pemeriksaan untuk kanker payudara payudara, gratis ya. di masyarakat. Mungkin Bang Arman gimana tanggapannya? Kalau kota itu kan, kota kabupaten itu kan mereka berhak kelola itu kan guru SD, PAUD sama SMP saja. Kalau SMA baru provinsi ya. Jadi sejauh ini saya kira banyak prestasi oleh anak-anak di Kota Ambon ya, anak SD, SMP dan guru-guru di situ juga cukup baik dan cukup meningkat. Kalau kita mau paksakan dengan kriteria nasional, tentu saja tes PISA itu tidak menyasar SMP, SD ya, dia menyasar SMA kelas 10 ya, jadi agak susah. Tapi kalau kita lihat neraca pendidikan berdasarkan kualitas guru-guru, saya kira Kota Ambon yang paling terbaik. Memang kabupaten lain juga ada, tapi tidak semasif Kota Ambon ya. Rata-rata guru-guru kita itu sudah ya dia dekat dengan akses literasi digital ya. Indeks pembangunan manusia juga masih jauh cukup baik ya. Apalagi anak-anak di SD dan SMP itu masyarakat warga kota yang semakin olimpiade, peserta olimpiade banyak dari SMP-SMP yang ada di sini. Iya. Dan kalau kita melihat secara spesifik, sebaran guru-guru kita di Kota Ambon itu merata, gitu ya. Jadi tidak ada ketidakseimbangan antara guru-guru yang terlalu signifikan. Ya. Misalnya guru mata pelajaran IPA di Tawiri misalnya, di satu desa di Teluk Ambon misalnya, itu jumlahnya sesuai dengan rombongan belajar atau rombel yang ada di Lei Timur misalnya ya, atau di Waiheru misalnya, itu sebanding seimbang. Jadi sejauh ini pendidikan SD dan SMP PAUD merata. Apalagi PAUD geliatnya cukup tinggi ya, karena masing-masing kompleks bahkan kampung harus ada PAUD-nya. Nah, ini perlu didukung juga oleh program studi di kampus-kampus yang di sini ya. Mudah-mudahan ada pendidikan anak usia dini tidak hanya di FKIP Unpad aja, tapi mungkin di Darussalam juga didirikan, di YIN juga didirikan. Udah sekarang udah bukan YIN lagi, Bang. UIN, AMSA. AMSA. Ya. Satu kamu sama bapak ya? Ya, kira-kira begitu. Ya. Penataan birokrasi ya. Ya, kita mau ke ini dulu 9, peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan. Ya, memang kita dorong. Jadi memang Kota Ambon ini kan kota jasa. Ya, tapi memang dengan adanya teknologi sosial media, saya kira penting juga untuk ada terobosan di sektor digitalisasi di beberapa dinas-dinas pengumpul ya, PTSP, kemudian dinas pendapatan, lingkungan hidup dan persampahan, kan? Betul. Nah, itu harus ada digitalisasi supaya jauh lebih mempermudah masyarakatnya untuk bisa meningkatkan PD kita lagi. Selain misalnya di sektor parkiran kan, dan lain-lain. Dan memang kita dorong harus ada itu inovasi yang penting untuk dilakukan, dan saya kira mungkin nanti di penataan birokrasi oleh Pak Wali Kota ini penting untuk Pak Wali Kota lihat calon-calon eselon 2 yang memang harus ada inovasi untuk
bisa mengatasi masalah ketersediaan itu tadi. PAD yang kita sekarang ini mudah-mudahan bisa jauh lebih meningkat. Nah, kalau tidak salah KPI yang dicanangkan itu kan di tahun ini kan 200 miliar lebih untuk PAD saja ya. Tapi apakah sudah tahun bulan ke-5 ini sudah berapa persen target yang dicapai kan? Gitu. Jadi memang kita dorong harus ada inovasi di sektor itu tadi, sektor pendapatan. Ya, karena kan kalau kita bicara tentang pendapatan daerah ya, pendapatan asli daerah ini juga kan dari sektor jasa seperti perhotelan. Perhotelan kan ada dua, pajak dan retribusi. Ya. Ya. Kalau kemarin tuh berdasarkan yang dikatakan oleh Pak Bodowiin juga sekarang tuh sudah dimasifkan apa namanya, warung-warung atau rumah-rumah makan kan udah makin banyak. Ya. Nah itu juga sedang ditingkatkan juga Ya. untuk meningkatkan PAD. Iya. Oke, Mudah-mudahan bisa jauh lebih maksimal lah. Ya. Berikutnya ada Wali Kota Jumpa Rakyat ya sebagai wadah perjumpaan masyarakat dengan pimpinan. Ini tadi udah sempat disinggung juga dan menjadi salah satu program yang ini program kerakyatan ya. yang saya kira ini penting dan kita apresiasi Pak Wali Kota yang mempertahankan program wajar ini karena memang ini membuktikan bahwa beliau sebagai figur yang merakyat, figur yang responsif. Jadi ketika warga bertanya, beliau langsung menjawab, bahkan bisa langsung mengeksekusi. Ya. Dan beliau kan hadirkan OPD beliau ya pada saat hari Jumat itu ya. Jadi kita apresiasi bahwa ternyata wajar juga beliau masih pertahankan. Sehingga memang ruang atau jarak antara masyarakat dengan pemimpin, dengan kepala daerah itu kan tidak ada. Ya. Jadi kesempatannya bisa disampaikan pada saat hari Jumat ya. Program wajar itu. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya, masukannya, pendapat, dan langsung bisa dieksekusi ya di saat itu juga. Iya, bahkan kemarin tuh ada yang sempat viral juga, ada aduan dari masyarakat terkait dengan pungli dari pemerintah Kota Ambonnya sendiri dan langsung ditegas ya. Gitu. Beliau memang tegas kalau soal pungli ya. Pak Wali Kota memang sangat tegas. Kita lihat memang beliau fokus sekali untuk memberantas pungli. Sekalipun tidak ada kompromi kalau kita lihat program seperti ini sepertinya mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua kepala daerah, mengingat ini bisa menjadi seperti bumerang ya kalau kita lihat, karena kalau misalnya Pak Bodowiin selaku orang yang kemudian menginisiasi wajar ini, Wali Kota Jumpa Rakyat, kalau tidak menjadi orang yang berintegritas, bisa saja beliau langsung ditunjukkan lah Bapak bukannya. Ya, jadi memang karena ini soal rekam jejak Pak Bodowiin ya. Sejak beliau menjabat sebagai pejabat wali kota, itu beliau sudah bekerja, sudah membangun. Dan ketika beliau terpilih, saya kira angka kemenangan 67.131 suara itu sebenarnya itu angka yang sangat signifikan. Betul. Itu sebenarnya. Saya lihat juga bahwa beliau dan Ibu Eli tidak punya beban politik dengan partai-partai. Jadi betul-betul pure murni beliau ingin bekerja untuk kemajuan dan untuk masyarakat di kota ini. Jadi wajar itu sebenarnya namanya sekarang itu belajar. Bodowiin Watimena Elito Isuta. Jumpa rakyat. Jumpa rakyat. Jadi dari wajar menuju belajar. Jadi sebenarnya Pak Bodowiin, transformasi nama dulu. Ya, transformasi nama. Jadi Pak Bodowiin ini kira-kira kita gambarannya itu filosofi Goheba itu. Garudanya Kesultanan Ternate. Jadi dua kepala tapi satu hati. Jadi Pak Bodowiin itu kita melihatnya itu orang yang mampu memahami sosiokultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini kan prinsipnya itu salah bicara atur ulang, salah atur bicara ulang, begitu. Nah, orang Maluku pada umumnya dan orang Indonesia pada luasnya itu yang penting ada ruang untuk dia menyampaikan sesuatu. Dia butuh jarak yang cukup dekat dengan para pemimpinnya, sehingga tidak salah juga ketika media sosial kita itu banyak diisi oleh pakar-pakar kagetan, karena semuanya mau berkomentar terhadap Prabowo misalnya, terhadap gubernur misalnya,
karena mereka mau didengar begitu loh. Nah, Pak Bodewin Watimena membuka ruang itu loh. Nah, sehingga belum pada masalah itu dia beres atau tidak beres, yang penting didengar atau tidak. Nah, saya kira poin besarnya di situ. Filosofi salah bicara atau ulang, salah atur bicara ulang. Nah, Bodewin Watimena itu mengkanalisasi spirit itu, sehingga ini menandakan bahwa beliau sangat memahami sosiokultur masyarakat. Dan barangkali dia juga asli Pulau Ambon ya, saya kira seperti itu ya. Memahami betul. Memahami betul karakter secara sosiologis, antropologis ya. Ada di kota ini. Kita masih banyak tapi ya nanti kita bahasnya dikit-dikit aja. Berikutnya ini ada pengembangan konsep pariwisata terintegrasi. Ini ada 2 ya yang kemudian kemarin dipaparkan oleh beliau, yaitu rencana pembangunan di Semenanjung Nusa Niue dan juga pariwisata mangrove di Paso. Ya, kita dukung lah. Memang harus ada pemetaan potensi wisata ya, sehingga arah dan kebijakan pemerintah juga jelas dan terarah. Jadi tidak gado-gado. Lalu itu didukung dengan infrastruktur, misalnya jalan, kemudian penyediaan air bersih, kemudian ada penerangan, ya, karena kualitas satu potensi wisata itu harus ada prasyarat dan kriteria soal tadi juga. Dan tidak mungkin kita ajak orang ke satu tempat, di sana tuh jalan rusak, di sana tidak ada, misalnya toilet tidak ada, air bersih tidak ada, lampu juga tidak ada. Apalagi yang sekarang lagi tren akses internet. Jadi di mana-mana orang selalu mau ingin swafoto, kan mau update. Jadi butuh koneksi internet. Saya kira ini penting juga untuk kita sampaikan ke Pak Bodewin ya, supaya pemetaan potensi pariwisata itu harus jauh lebih jelas, supaya arah dan kebijakan juga terarah dalam pengembangannya. Berikutnya penataan birokrasi yang kapabel, handal dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah ini kalau ini memang Pak Bodewin kan beliau seorang birokrat, beliau juga besar di kalangan sekolah tinggi PDN dalam negeri STPDN ya. Memang beliau sudah memahami kultur birokrasi kita di Kota Ambon. Dan sebagai leader, saya kira memang butuh tim yang handal, karena pembangunan tanpa birokrat yang handal itu saya kira satu hal yang pasti rancu. Dan kita dorong pada saat nanti seleksi pengisian jabatan eselon 2 maupun 3 nanti ke depan, itu harus benar-benar bisa menghasilkan birokrat-birokrat yang selain kompeten, kapabel, harus punya integritas, dan yang paling penting itu harus bebas dari kepentingan politik. Boleh saja, tapi mereka kompeten. Jangan sampai ada politik dagang sapi di situ kan. Jadi titipan tim sukses, dia contoh misalnya rekomendasi relawan. Ya, misalnya dokter gigi nih, atau dia sarjana teknik tapi disuruh jadi kadis yang tidak sesuai dengan bidangnya. Atau misalnya yang kedua adalah kita juga mendorong kepada Pak Bodewin untuk bisa melakukan terobosan dalam seleksi atau rekrutmen pengisian jabatan eselon 2 dan 3. Apa terobosannya? Kita dorong harus ada asesmen dari aparat penegak hukum. Ya, dia kasih lampu merah, lampu hijau begitu ya. Misalnya dulu ya di masa pemerintahan Jokowi. Itu kan, ketika dia melakukan fit and proper terhadap calon-calon menteri, dia minta rekomendasi dari PPATK dan dari KPK. Misalnya nih dia kasih kode dengan warna merah, hijau dan kuning. Jadi kalau merah itu udah potensi, kuning itu rawan, hijau itu masih udah ya. Dan saya kira bisa pemerintah kota bisa menggandeng kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Ya. Jadi mereka yang terpilih kemudian dilantik itu memang benar-benar bekerja sesuai dengan visi misi pemimpinnya. Tidak ada beban politik lagi atau beban pemerintahan. Misalnya kalau ada potensi perbuatan melawan hukum, kalau tiba-tiba tersangka, yang ruginya ya Pak Bodewin gitu. Oke Bang, ini masih ada beberapa lagi tapi kita udah agak over waktunya, jadi mungkin kita persingkat saja. Ini ada beberapa tersisa tapi saya bacain aja mungkin ya. Terakhir ada melanjutkan pembangunan Ambon Smart City, kemudian penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan, hibah dan bansos,
lalu penguatan peran lembaga keagamaan FKUB, serta pemberian insentif tua agama, penjaga gereja, penjaga masjid, penjaga pura, penjaga wihara, dan unsur lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan. Dan juga ada penguatan peran pemuda dalam industri kreatif, tadi juga sempat disinggung. Lalu yang terakhir, fasilitasi penguatan peran lembaga adat, ormas, OKP, LSM, forum anak, organisasi paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, tadi juga kalau kita bicara ya mengenai penguatan peran lembaga adat, ormas, dalam hal ini OKP, Bang Arman tadi sudah sempat menyinggung juga bahwa Pak Bodewin ini sangat terbuka dan sangat memfasilitasi OKP untuk pastinya mendorong pembangunan di Kota Ambon. Terakhir mungkin saya mau kritik atau saran, tadi sebenarnya udah ada ya beberapa saran yang disampaikan. Kalau ada kritik mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Pak Bodewin dan juga Ibu Eli selaku pemimpin di Kota Ambon, Pak? Kalau kritik konstruktif sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya, tapi kalau poin-poin pentingnya sebagai underline ya, bukan underestimate terhadap pemerintahan ini, karena kita tetap optimis. Pertama itu pariwisata terintegrasi itu mungkin ada di kolaborasi dengan musik di situ, di ruang publik, supaya ada royaltinya, terutama musisi Kota Ambon. Yang berikutnya itu mungkin sampah plastik bawah laut, perlu juga ada solusi terhadap itu ya, karena kita berbasis darat terus ini, sementara beberapa spot wilayah laut kita itu ada plastik ya, terutama di Teluk Ambon. Itu barangkali ada kesigapan di sana pasca penanganan sampah di darat dulu ya, saya kira itu. Kemudian yang berikut itu yang seperti yang sudah disampaikan ke Paris ya, dalam seleksi jabatan itu harus melibatkan APH supaya lebih independen, lebih terbuka, kita bisa meraba potensi pejabat kita ini yang lampu merah atau lampu hijau ya. Kemudian yang keempat itu membuka ruang kolaboratif bersama, dan ya ada coffee break lanjutan lah bersama teman-teman pemuda dan teman-teman jurnalis ya, karena mereka juga pilar keempat demokrasi ya, saya kira itu penting ya. Yang kelima ya paling banter itu sesuai dengan janji beliau, bangun jalan di UIN Ambon gitu ya, dalam aksi. Karena kebetulan saya juga dosen di atas dan juga akademisi di UIN AMSA, kepala pusat kajian musik Islam di atas. Dan kami juga selaku alumnus. Ya. Jadi memang paten juga kalau udah bicara. Kalau beliau kan ada janji ke kita untuk bangun jalan, dan alhamdulillah jalan itu sudah ada. Tinggal ada kolaborasi lanjutan lagi. Sinergitas lanjutan terutama di badan-badan sungai, badan-badan kali, dan juga ada beberapa sumber mata air di atas yang saya kira masih luput ya. Karena PAD kita juga memang baru PDAM ya. Lalu berikutnya kita mendorong untuk pemerintah Kota Ambon harus mengambil alih Pasar Merdeka. Itu yang poin penting di situ. Kita dorong supaya Pemprov juga bisa segera ya. Bisa legowo untuk dan bukan hanya Pasar Merdeka. Kewenangan pengelolaan diserahkan kepada pemerintah kota. Kota Ambon ini hampir semua Bumara yang ada, Himara, himpunan bank negara yang ada di sini, kemudian BUMN misalnya, Pelindo misalnya, itu mencatut nama Ambon. Gitu. Maka harusnya dalam banyak ruang pendapatan retribusi pajak itu Kota Ambon harus mengambil peran begitu loh. Nah, saya kira itu aja kritik dan saran masukan yang konstruktif dari kami. Dengan kepemimpinan Pak Bodewin, saya kira sebagai pimpinan pemuda yang ada di Maluku sudah sewajarnya kita kawal beliau untuk 20 tahun lagi ya. Iya. 20 tahun harus jelas juga Pak. 20. Nanti Bang Paris yang bilang 20 tahun ini apa gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya pembangunan itu kan dia tidak simultan, dan dia juga tidak mudah. Dia pasti multiplier effect dan multidimensional. Memang tantangan Pak Bodewin dan Ibu Eli memang ketika menjabat itu ada dua masalah krusial yang beliau hadapi. Pertama masalah fiskal di Kota Ambon sendiri, yang kedua adalah Impres 1 tahun 2006 tentang efisiensi belanja APBD maupun APBN. Nah, beliau kan memang harus mengakselerasi pembangunan untuk bagaimana bisa merealisasikan janji maupun apa yang sudah beliau canangkan. Ya.
Dan saya kira ini bukan hal yang mudah, apalagi dengan dinamika yang sangat cepat saat ini, era disrupsi saat ini ya. Jadi butuh kerja keras, butuh inovasi, dan tentu saja PAMA mendukung apa yang nanti ke depannya akan beliau lakukan. Saya kira kita optimis lah. Visi Ambon inklusif, Ambon toleran, dan Ambon berkelanjutan selama 5 tahun ke depan, saya optimis itu bisa dicapai oleh beliau. Kita harus optimis, karena terlalu dini kita menjudge bahwa pemerintahan ini tidak bisa bikin apa-apa, padahal masih banyak waktu. Saya kira itu closing statement saya dari saya. Oke, itu udah mencakup mungkin harapan ya dari harapan PAMA kita dan juga itu. KNPI Beliau harus saat tetap ini. konsisten dengan apa yang sudah beliau lakukan. Konsisten itu juga tidak cukup, harus juga konsekuen. Jadi badai sekalipun, kami ingin sampaikan bahwa Pak Wali Kota jangan takut. Pasti rakyat juga ada di belakang Pak Wali Kota, mendukung juga Pak Wali Kota. Sepanjang kebijakan itu memang benar-benar berpihak untuk kepentingan dan kemajuan bagi Kota Ambon ini. Terakhir itu satu-satunya kepala daerah di Maluku yang tidak mengeluh dengan efisiensi, selalu optimis bahwa itu tidak mempengaruhi program prioritas. Nah, saya senang dengan Pak Bodiwin di situ. Dia pernah mengatakan satu quote, efisiensi tidak mempengaruhi 17 program prioritas beta. Itu saya senang di situ. Itu berarti beliau sudah punya rancangan cadangan. Itu membuktikan kreativitas beliau tinggi. Karena memang beliau selain menguasai tata kelola pemerintahan, tapi juga tata kelola keuangan daerah. Itu kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Apalagi kombinasi dengan Ibu Eli ya, yang sebagai politikus ya, mantan ketua DPR juga. Jadi ini sebenarnya kedua figur pemimpin ini kombinasi yang ideal. Komplementer. Satu politisi, satu birokrat. Jadi paten ini lengkap sudah. Gitu ya. Politisi birokrasi, birokrasi politisi. Birokrasi politisi. Ya, tinggal sekarang kita kawal supaya yang tadi apa yang menjadi janji dan apa yang sudah dicanangkan itu benar-benar bisa terrealisasi. Oke, baik Tribuners, itu dia ya tadi tanggapan anak muda di Kota Ambon, dalam hal ini PAMA dan juga KNPI mewakili anak muda Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku ya secara umum gitu. Walaupun lagi-lagi ya bahwa 100 hari ini bukan menjadi tolok ukur karena masih panjang ya, masih ada 4 tahun lebih lagi Pak Bodiwin dan juga Ibu Eli membuktikan bahwa mereka mampu merealisasikan seluruh janji-janji politik mereka di tengah keterbatasan anggaran ya. Dan tentu untuk membangun Kota Ambon tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon sendiri, tapi berkolaborasi dengan berbagai pihak, dalam hal ini juga pemuda ya dan stakeholder terkait, tentu juga dengan masyarakat pastinya yang terus mendukung, optimis dan juga mengawal kerja-kerja yang baik dari pemerintah lewat 17 program prioritas. Kita doakan semoga di masa kepemimpinan Ibu Eli dan juga Pak Bodiwin 5 tahun mendatang Ambon bisa bertransformasi menjadi kota yang tadinya sesuai dengan visi ya. Smart City. Visinya toleran, inklusif, toleran dan berkelanjutan. Oke, pastinya Ambon bisa atau tagline-nya itu Beta para Ambon, Ambon bersama. Ambon bersama. Jadi sama-sama mari kita cintai Kota Ambon dan kita bangun bersama-sama supaya bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bang Riz, Bang Arman atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Tribun Bastory. Tribuners, kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Jangan lupa download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.